Petualangan impianku berubah jadi mimpi buruk saat tersesat di hutan Kalimantan. Aku pikir menemukan kampung adalah penyelamat, tapi ternyata itu adalah kampung pocong. Bisakah aku lolos dari teror arwah gentayangan? Deru mesin motor custom kesayanganku membelah kesunyian pagi. Aku Andre, bukan sekadar pemuda biasa. Jiwaku terpanggil oleh setiap jengkal aspal yang belum terjamah. Setiap misteri di balik kabut pegunungan. Touring solo kali ini bukan sekadar perjalanan biasa. Tujuan utamaku adalah Jambore Motor Nasional di Kalimantan. Sebuah acara yang sudah kunantikan selama berbulan-bulan. Persiapan sudah kulakukan matang-matang. Peta jalur, bekal logistik, hingga perlengkapan darurat semua tertata rapi di tas pannier motor. Optimisme membumbung tinggi. Seolah tak ada yang bisa menghalangi petualangan ini. Pagi itu, mentari Jawa Tengah menyambutku dengan hangat. Perjalanan terasa menyenangkan. Aku sempat berhenti di beberapa desa kecil, menyapa penduduk lokal yang ramah, dan menikmati secangkir kopi khas daerah. Setiap tikungan menyajikan pemandangan baru yang memukau. Sawah menghijau terhampar luas, dan pegunungan menjulang gagah di kejauhan. Sensasi kebebasan di atas jok motorku adalah candu yang tak pernah bisa kutolak. Aku mengambil beberapa foto, mengabadikan momen-momen indah ini. Segalanya terasa sempurna. Menjelang sore, langit mulai berubah warna. Awan mendung perlahan berkumpul, menutupi birunya langit. Hawa dingin mulai menusuk kulit, pertanda hujan akan segera turun. Aku memutuskan untuk mencari jalan pintas, sebuah jalur yang direkomendasikan oleh seorang warga di perhentian terakhirku. Katanya, jalan ini bisa memangkas waktu perjalanan secara signifikan. Tanpa ragu, aku belok mengikuti petunjuknya. Awalnya, jalan itu memang terasa lebih efisien, membelah perkebunan warga dan pedesaan yang sepi. Namun, semakin jauh masuk, vegetasi di kanan kiri jalan semakin rapat, membentuk kanopi alami yang gelap. Sinyal ponselku mulai melemah, lalu sepenuhnya hilang. Peta digital di ponselku juga tak lagi bisa menampilkan lokasi secara akurat. Kecemasan mulai merayapi benakku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya gangguan sinyal biasa, atau mungkin memang jalurnya sedikit terpencil. Namun, firasat aneh mulai menggelayuti. Jalan yang seharusnya pintas ini terasa semakin panjang dan asing. Aku memacu motorku lebih cepat, berharap segera menemukan ujung jalan ini. Namun, kegelapan mulai merayap dengan cepat, menelan sisa cahaya sore. Hutan di sekitarku kini tampak seperti dinding tak berujung. Suara-suara malam mulai terdengar. Lolongan serangga dan desiran angin yang aneh. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Aku tersesat. Kepanikan kecil mulai menyerang. Bahan bakar motor pun semakin menipis. Aku mengutuk diri sendiri karena terlalu percaya pada rekomendasi orang asing dan mengabaikan instingku. Kegelapan total menyelimutiku, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Hutan Kalimantan benar-benar menelan aku. Kegelapan pekat yang tiba-tiba menyergap membuatku merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin tanpa ujung. Lampu motorku hanya mampu menembus sedikit saja rimbunnya pepohonan di depan. Selebihnya hanyalah bayangan hitam yang bergerak-gerak mengikuti setiap guncangan motor. Aku terus melaju, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan atau setidaknya petunjuk arah. Namun nihil. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Setiap suara gemerisik dedaunan di sampingku membuat jantungku berdebar lebih kencang. Berjam-jam aku berkendara tanpa henti. Fisikku mulai kelelahan. Otot-ototku terasa pegal dan sekujur tubuhku dipenuhi keringat dingin. Mental pun ikut terkuras habis. Semangat petualang yang tadinya membara kini berganti dengan rasa putus asa yang menyesakkan dada. Suara-suara malam di hutan, seperti lolongan binatang yang jauh dan dengungan serangga yang memekakan telinga,
terasa semakin menyeramkan. Aku mencoba tetap tenang, memaksa diriku berpikir logis. Aku teringat pelajaran navigasi dasar. Coba cari aliran sungai, atau mungkin dengarkan suara air. Namun, di tengah kegelapan dan kebingungan ini, semua usahaku terasa sia-sia. Bahan bakar motorku pun semakin menipis. Jarum indikator sudah mendekati huruf E yang menakutkan. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus membuang bahan bakar tanpa tujuan. Ini bukan lagi soal menemukan jalan. Ini soal bertahan hidup. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Tepat saat keputusasaan itu mencapai puncaknya, di kejauhan, aku melihat secercah cahaya redup. Hanya setitik, tapi cukup untuk membangkitkan harapan yang hampir padam. Aku tidak peduli itu cahaya apa, apakah rumah penduduk, pondok perhutanan, atau bahkan sekadar api unggun. Cahaya itu adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku memacu motorku menuju sumber cahaya tersebut. Semakin dekat, siluet bangunan-bangunan tua yang remang-remang mulai terlihat jelas. Itu tampak seperti sebuah kampung, meskipun penerangannya sangat minim dan suasananya begitu hening. Aku tidak peduli dengan penampakan aneh itu. Yang penting, ada tempat untuk berlindung. Akhirnya, motorku berhenti tepat di depan gerbang yang usang. Aku mematikan mesin. Keheningan langsung menyelimuti. Aku menghela napas. Rasa lega membanjiri seluruh tubuhku. Meskipun tampak aneh dan sedikit menyeramkan, kampung itu adalah satu-satunya tempat untuk beristirahat. Aku memutuskan untuk menumpang bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalananku esok harinya. Aku hanya berharap keramahan yang kubayangkan ada di sana. Aku mematikan mesin motor. Keheningan langsung menyergap. Suasana kampung yang kumasuki terasa begitu aneh. Tidak ada suara anak-anak bermain. Tidak ada obrolan warga yang biasanya ramai di sore hari. Hanya hening yang mencekam. Hanya lampu-lampu minyak yang remang-remang memancarkan cahaya kuning keemasan, membuat bayangan pepohonan di sekelilingku menari-nari seperti hantu. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi, tapi rasa lelahku mengalahkan segalanya. Aku harus beristirahat. Dari kejauhan, kulihat beberapa sosok bergerak di antara rumah-rumah. Mereka menatapku. Tatapan kosong, tanpa ekspresi. Tidak ada senyum ramah. Tidak ada sapaan hangat. Mereka hanya berdiri mematung, seolah menjadi bagian dari bayangan itu sendiri. Aku merasa sedikit gentar, tapi tetap memberanikan diri untuk turun dari motor. Aku mencoba mencari seseorang untuk ditanyai. Mungkin menanyakan arah atau tempat menginap. Setiap kali aku mencoba mendekat, sosok-sosok itu seolah menghindar, menghilang ke dalam kegelapan rumah mereka sendiri. Rasanya seperti bermain peta umpet dengan bayangan. "Permisi, apakah ada penginapan di sini?" teriakku. Suaraku terdengar begitu nyaring memecah keheningan. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berdesir pelan, seolah berbisik sesuatu yang tak bisa ku mengerti. Akhirnya, seorang pria tua bertubuh kurus muncul dari balik sebuah rumah. Wajahnya terlihat keriput dan matanya cekung, namun tatapannya tidak kosong seperti yang lain. Ia menghampiriku perlahan. "Nak, kau tersesat ya?" tanyanya dengan suara serak, tapi entah mengapa terdengar aneh, seperti berbisik dari jauh. Aku mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya tersesat. Bolehkah saya menumpang semalaman saja?" Pria tua itu mengangguk, lalu menunjuk ke sebuah rumah di ujung jalan. "Rumahku di sana. Kau boleh menginap." Aku merasa sedikit lega. Meskipun rumah pria tua itu tampak suram dan dipenuhi bau apa saat aku melangkah masuk, aku tidak punya pilihan lain. Dindingnya usang, perabotan seadanya, dan debu tebal melapisi setiap sudut.
Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Pria tua itu menunjuk sebuah kamar kosong yang kecil dan gelap. Istirahatlah. Pintu akan saya kunci dari luar, demi keamanan. Kata-kata terakhirnya membuatku sedikit tersentak. Tapi aku terlalu lelah untuk memprotes. Aku hanya ingin tidur. Setelah pria tua itu pergi, aku mencoba memejamkan mata. Namun, bisikan-bisikan aneh mulai terdengar dari luar. Suara-suara itu seperti erangan pilu dan desahan napas yang tercekik. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin, atau mungkin hewan malam yang berkeliaran di luar. Tetapi bisikan itu terlalu jelas, terlalu nyata. Aku merasa seolah banyak mata mengawasi setiap gerakku dari balik kegelapan. Suasana kampung yang awalnya tampak sebagai penyelamat kini terasa penuh misteri dan ancaman. Aku berbalik, mencoba mencari posisi nyaman, namun ketakutan perlahan merayapi, dan aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Mimpi buruk yang mengerikan baru saja kualami. Tubuhku basah oleh keringat dingin meskipun udara terasa dingin. Aku melirik jam di ponselku. Masih sangat dini, sekitar pukul 2 pagi. Suara bisikan di luar kamar kini tidak lagi samar. Mereka semakin jelas, terdengar seperti rintihan panjang yang menyayat hati, sesekali diselingi dengungan aneh yang menusuk telinga. Rasa penasaran bercampur ketakutan mendorongku untuk mengintip. Aku perlahan bangkit dari kasur reot, mendekati jendela yang ditutupi tirai lusuh. Dengan hati-hati, ku buka sedikit celah. Di bawah cahaya rembulan yang redup, mataku membelalak. Aku melihat bayangan-bayangan putih bergerak-gerak di halaman depan rumah, juga di jalanan kampung. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seolah ingin melompat keluar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, efek kelelahan dan ketakutan yang kupendam. Tapi, semakin lama, bayangan itu semakin jelas. Bentuknya semakin menyerupai sosok manusia yang terbungkus rapat. Aku menoleh, mencari keberadaan pria tua pemilik rumah. Ia tidak terlihat dimanapun. Aku mencoba membuka pintu kamar, berharap bisa keluar mencari udara segar atau setidaknya memastikan apa yang terjadi di luar. Namun, pintu itu terkunci dari luar. Persis seperti yang pria tua itu katakan. Seketika, panik mulai merayapi seluruh tubuhku. Aku terjebak. Tiba-tiba, suara jeritan pilu yang tidak wajar terdengar dari kejauhan, diikuti dengan ketukan-ketukan pelan di dinding rumah. Ketukan itu semakin lama semakin cepat, semakin keras, seolah ada sesuatu yang ingin masuk, atau justru ingin memberiku peringatan. Aku melangkah mundur, mendekati sudut kamar, mencoba mencari tempat bersembunyi. Dari balik celah dinding yang retak, dekat jendela, aku melihatnya dengan sangat jelas. Sosok berbalut kain kafan putih, berdiri tegak. Wajahnya hancur, sebagian besar tertutup kain kafan yang robek, dan matanya kosong, hitam legam, seolah tak memiliki kehidupan. Sosok itu adalah pocong. Ketakutan luar biasa mencengkeramku, membuatku tak bisa bergerak, bahkan untuk berteriak sekalipun. Aku menyadari, ini bukan mimpi buruk biasa. Ini nyata. Realitas mengerikan itu menghantamku seperti godam. Kampung yang kukira tempat persinggahan aman ini ternyata adalah kampung pocong. Aku tidak hanya tersesat, tapi juga terperangkap di antara para arwah penasaran yang gentayangan. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Adrenalin memompa dengan kencang. Aku harus melarikan diri, atau aku akan menjadi bagian dari mereka. Kepanikan benar-benar memuncak. Suara-suara rintihan dan geraman kini mengelilingi rumah, datang dari segala arah. Aku bisa melihat mereka dengan jelas. Bayangan-bayangan putih berbalut kain kafan itu kini ada di mana-mana. Di luar jendela, di balik pohon-pohon yang menjulang,
Bahkan beberapa di antaranya tampak melayang rendah di atas atap rumah. Mereka bergerak dengan cara yang mengerikan, melompat-lompat tanpa tujuan yang jelas, atau kadang hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong, seolah mengamatiku. Aku harus melarikan diri. Itu adalah satu-satunya pikiran yang memenuhi otakku. Dengan tangan gemetar, aku mencoba mendobrak pintu kamar. Kutarik, kudorong sekuat tenaga. Tapi pintu kayu itu seolah tak bergeming, terkunci rapat dan kokoh. Aku mencari celah lain, mengamati setiap sudut kamar yang sempit ini. Jendela-jendela kecil, celah di dinding, semua tampak terlalu sempit atau terlalu tinggi untuk kulewati. Rumah ini seolah dirancang khusus untuk menjebakku. Tiba-tiba, suara benturan keras mengguncang lantai bawah. Bukan lagi ketukan pelan, tapi suara debuman yang sangat kuat, diikuti dengan suara gemerisik kain yang menyeret di lantai. Jantungku serasa ingin copot. Salah satu pocong berhasil masuk. Aku bisa mendengar rintihan pilu mereka yang menusuk hati, seolah ingin menyampaikan sesuatu, namun wujudnya begitu mengerikan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Aku harus bersembunyi. Dengan cepat, aku merangkak masuk ke bawah tempat tidur yang reot, menarik napas sependek mungkin, berusaha meredam detak jantungku yang berdebar kencang. Suara langkah seretan yang berat terdengar semakin dekat, menuju ke kamarku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah aura kematian menguar dari setiap gerak mereka. Aroma tanah basah dan apak memenuhi indera penciumanku. Aku hanya bisa menahan napas, berharap tidak ketahuan. Aku membayangkan wajah hancur dan mata kosong mereka mendekat, dan rasa mual menyeruak. Di balik ketakutan yang luar biasa ini, aku mencoba mempertahankan kewarasanku. Aku tahu, jika aku menyerah pada panik, aku tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku harus tetap berpikir jernih. Aku mengamati sekeliling dari celah sempit di bawah tempat tidur. Mataku tertuju pada sebuah jendela kecil di dinding kamar mandi yang letaknya agak tinggi. Itu adalah satu-satunya celah yang mungkin bisa kucapai. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Rasa takut mungkin membatasi gerakku, tapi keinginan untuk hidup jauh lebih kuat. Jendela kecil di kamar mandi itu adalah satu-satunya kesempatanku. Aku harus mengambil risiko. Entah hidup atau mati, aku harus berjuang. Aku menguatkan tekad, bersiap untuk langkah selanjutnya. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Aku tidak punya waktu untuk berpikir dua kali. Jendela kamar mandi itu, meskipun kecil dan tinggi, adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan mengumpulkan sisa-sisa keberanian, aku memanjat wastafel, menggapai kusen jendela. Kaca yang buram itu pecah dengan suara kerak yang mengiris telinga saat kugunakan sikuku. Tanpa ragu, aku melompat keluar, mendarat dengan keras di semak-semak yang lembab di belakang rumah. Perih di lengan akibat goresan kaca tak seberapa dibandingkan teror yang baru saja kutinggalkan. Begitu kakiku menyentuh tanah, lebih banyak pocong mulai muncul. Mereka seolah mencium keberadaanku. Dari balik pepohonan, dari celah-celah rumah yang reot, bahkan dari dalam kegelapan pekat, bayangan-bayangan putih itu mulai bergerak. Mereka tidak lagi hanya merintih, tapi kini mengeluarkan suara geraman pelan yang mengerikan, seolah-olah mereka marah. Mereka mengejarku, melompat-lompat dengan kecepatan yang mengejutkan. Kain kafan mereka berkibar-kibar di belakang. Aku berlari sekencang mungkin. Napasku tersengal-sengal. Kampung itu terasa seperti labirin kematian. Aku melewati ganggang sempit yang diapit rumah-rumah kosong, melompati puing-puing, dan menghindari setiap bayangan yang bergerak. Setiap sudut terasa seperti jebakan. Ada pocong yang muncul dari balik dinding, beberapa terlihat di atas atap,
dan bahkan ada yang muncul dari dalam sumur tua. Mereka seperti bayangan yang tak bisa kuhindari, selalu ada di mana-mana. Saat berlari tak tentu arah, aku sempat bersembunyi di balik sebuah gubuk reot. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuatku sedikit terkejut sekaligus lega. Beberapa warga kampung yang masih hidup, yang tidak menjadi pocong, tampak bersembunyi ketakutan seperti diriku. Mereka melihatku, dan salah seorang dari mereka, seorang wanita parubaya, memberi isyarat agar aku tetap diam. Jarinya menempel di bibir. Tatapannya penuh ketakutan, tapi juga ada secercah harapan. Mereka memberiku sinyal untuk terus berlari, menuju ke arah timur. Itu memberiku sedikit harapan bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian di kampung terkutuk ini. Aku terus berlari, mengikuti isyarat yang diberikan warga itu. Kulihat sebuah gubuk kosong agak jauh di depan. Dengan sisa tenaga, aku merangsek masuk dan menyembunyikan diri di balik tumpukan kayu bakar. Aku kelelahan luar biasa. Fisik dan mentalku benar-benar terkuras. Tubuhku gemetar. Napasku memburu. Namun, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Kini, aku harus memikirkan strategi yang lebih baik. Kampung ini adalah labirin maut, dan aku perlu mencari cara untuk mencapai motorku yang terparkir di depan, lalu keluar dari tempat terkutuk ini. Aku mengamati sekitar dari balik celah gubuk, mencari celah, jalan setapak, atau apapun yang bisa membawaku keluar dari pengejaran tanpa henti ini. Kengerian mencapai puncaknya. Namun Andre tidak akan menyerah. Aku harus selamat. Saat aku bersembunyi, masih terengah-engah, tiba-tiba seorang nenek tua muncul dari balik kegelapan. Wajahnya keriput, matanya sendu, namun terlihat jelas ada kebijaksanaan di sana. Dia adalah salah satu warga yang sempat kulihat tadi. Nenek itu mendekat perlahan. Gerakannya nyaris tanpa suara. "Nak, temukan yang terkunci di bawah pohon yang menjerit," bisiknya dengan suara bergetar, namun penuh penekanan. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia langsung berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan yang sama, seolah tak pernah ada. Pohon yang menjerit? Yang terkunci? Kata-kata nenek itu terus terngiang di kepalaku. Ini adalah petunjuk, dan mungkin satu-satunya harapanku. Aku memutuskan untuk mengikuti petunjuk samar itu, meskipun para pocong masih terus mengintai di sekitarku. Aku harus bergerak sangat hati-hati, memanfaatkan setiap bayangan dan celah untuk bersembunyi. Langkah kakiku kuatur sepelan mungkin, agar tidak menarik perhatian. Aku mulai mencari pohon besar yang tampak mencolok atau memiliki aura aneh di kampung itu. Tidak mudah, karena semua pohon terlihat tua dan menyeramkan di tengah kegelapan ini. Aku mengendap-endap, melewati rumah-rumah kosong yang terbengkalai, merasakan hawa dingin menusuk setiap kali melewati bangunan. Setelah beberapa waktu, mataku tertuju pada sebuah pohon beringin raksasa di tengah kampung. Pohon itu menjulang tinggi. Dahan-dahannya menjuntai seperti lengan-lengan monster. Ada aura mistis yang sangat kuat terpancar darinya. Dan ya, dari balik dedaunannya, terdengar suara seperti rintihan angin yang menyerupai jeritan. Inilah pohon yang menjerit. Di bawah pohon beringin raksasa itu, aku menemukan sebuah makam tua yang tidak terawat. Batu nisannya sudah retak dan tertutup lumut tebal. Di atas makam, terdapat sebuah peti mati kecil yang tampak usang, terbuat dari kayu, dan terkunci rapat dengan gembok berkarat. Ini pasti yang terkunci yang dimaksud nenek itu. Jantungku berdebar kencang. Pasti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Saat mencoba membuka peti, aku merasakan energi negatif yang kuat. Kepalaku tiba-tiba pusing,
Dan sekilas bayangan-bayangan kejadian di masa lalu melintas di benakku. Jambore motor yang seharusnya jadi tujuan utamaku, tawa teman-temanku, dan rasa bersalah yang menusuk karena telah membawa diriku ke situasi mengerikan ini. Sebuah pertanyaan muncul di benakku. Bisakah aku benar-benar selamat dari semua ini? Rasa ragu dan takut mulai mengikis tekadku. Namun, aku tidak bisa menyerah sekarang. Aku tahu aku harus membuka peti itu. Ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Sesuatu yang akan menjadi kunci untuk melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Para pocong di sekelilingku semakin agresif. Seolah tidak ingin aku mendekati makam tersebut. Rintihan mereka semakin keras. Dan beberapa mulai bergerak mendekat. Aku harus bertarung melawan rasa takut dan kegelapan di sekelilingku. Ini adalah inti dari misteri kampung ini. Dan ini adalah kunci untuk melarikan diri. Dengan tangan gemetar, aku meraih gembok berkarat itu. Meskipun sulit, akhirnya gembok itu terbuka dengan bunyi klik yang memekakan telinga di tengah keheningan malam. Aku mengangkat tutup peti mati kecil itu perlahan. Di dalamnya, aku menemukan dua benda. Sebuah jimat kuno yang terbuat dari kayu berukir dan sebuah gulungan kertas lusuh yang diikat dengan benang. Gulungan itu tampak sangat tua, dengan tulisan tangan kuno yang sulit kubaca di bawah cahaya rembulan. Para pocong semakin mendekat. Rintihan mereka kini berubah menjadi raungan frustrasi. Aku bisa merasakan napas dingin mereka di tengkuku. Tidak ada waktu untuk ragu. Aku segera membuka gulungan itu, memaksakan diri untuk memahami setiap aksara yang terukir di sana. Perlahan, satu persatu, kata-kata itu mulai masuk ke dalam benakku. Ternyata, itu adalah semacam mantra atau ritual kuno untuk menenangkan arwah yang terperangkap. Aku juga menemukan penjelasan singkat. Pocong-pocong di kampung ini adalah arwah gentayangan yang tidak bisa tenang karena pemakaman mereka telah diganggu, dan ritual ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan mereka. Saat aku masih berusaha memahami gulungan itu, sebuah bayangan muncul di sampingku. Aku terkesiap, siap untuk menghadapi serangan. Namun, itu adalah pria tua pemilik rumah. Wajahnya kini terlihat sangat sedih. Dipenuhi penyesalan. Ia menatap jimat dan gulungan di tanganku. Kau menemukannya, bisiknya dengan suara bergetar. Aku adalah penjaga makam ini, Andre. Dulu, aku gagal menjaga situs ini dari penjara. Mereka mengganggu makam-makam kuno di sini, dan itulah mengapa arwah-arwah ini gentayangan. Aku mohon, nak bantu aku menenangkan mereka. Hatiku terasa perih melihat keputusasaan di mata pria tua itu. Aku mengangguk. Dengan bimbingan pria tua, aku mulai membaca mantra yang tertulis di gulungan itu, sambil memegang jimat kuno di tangan. Prosesnya tidak mudah. Seolah merasakan niatku, para pocong menjadi semakin agresif. Mereka menyerbu ke arahku, mencoba menghentikan ritual. Aku harus tetap fokus, menahan rasa takut, dan terus membaca mantra dengan suara lantang. Pria tua itu membantuku, melafalkan beberapa baris mantra yang ia hafal. Perlahan tapi pasti, setelah beberapa saat, keajaiban terjadi. Rintihan dan raungan para pocong mulai mereda. Tubuh mereka yang tadinya menyeramkan mulai memudar, berubah menjadi gumpalan cahaya redup sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Rintihan pilu mereka berubah menjadi desahan lega yang perlahan lenyap bersama angin malam. Kampung itu kini terasa lebih damai. Ketegangan yang mencekam perlahan sirna, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Aku merasa lega luar biasa. Namun aku tahu aku harus segera meninggalkan tempat ini. Pria tua itu, dengan wajah yang kini lebih tenang, menunjuk ke sebuah jalur kecil di balik pohon beringin. Itu adalah jalan rahasia. Nak,
akan membawamu keluar dari hutan ini tanpa tersesat lagi. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang kulihat darinya. Kini, aku punya harapan untuk kembali ke duniaku. Dengan petunjuk dari pria tua itu, aku segera melangkah menuju jalur rahasia. Jalan setapak itu memang lebih sempit dan terjal. Sesekali aku harus menyingkirkan dahan-dahan yang menghalangi. Namun, suasana hatiku jauh lebih ringan. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk atau bisikan menyeramkan. Aku terus bergerak, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada lagi bayangan pocong yang mengikutiku. Kampung yang baru saja kutinggalkan kini terasa sunyi, seolah terbebas dari beban berat yang selama ini membelenggunya. Setelah menempuh perjalanan yang terasa panjang di jalur rahasia itu, akhirnya aku melihat secercah cahaya yang berbeda. Bukan cahaya rembulan, melainkan lampu-lampu kendaraan dari kejauhan. Lega membanjiri seluruh tubuhku saat mataku menangkap siluet tiang listrik dan rambu-rambu jalan yang familiar. Aku memacu motorku lebih cepat, meninggalkan hutan dan kegelapan di belakangku. Aku berhasil. Aku selamat. Begitu motorku menginjak aspal jalan raya yang mulus, sinyal ponselku kembali aktif, seolah menyambutku kembali ke dunia nyata. Meski selamat dan akhirnya kembali ke peradaban, pengalaman di kampung pocong meninggalkan trauma mendalam yang mungkin tak akan pernah pudar. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan-bayangan berbalut kain kafan itu masih menari-nari di pikiranku. Rintihan pilu mereka masih terngiang-ngiang. Namun, di balik kengerian itu, ada pelajaran berharga yang kudapatkan. Aku belajar tentang keberanian yang tak terbatas, ketekunan dalam menghadapi rintangan, dan yang terpenting, tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang tidak kukenal, terutama yang memiliki aura mistis. Aku akhirnya tiba di lokasi jambore motor. Teman-temanku menyambutku dengan sorak gembira, tak menyadari petualangan mengerikan yang baru saja kualami. Aku tersenyum tipis, bergabung dengan keramaian. Namun, aku tahu, aku adalah orang yang berbeda sekarang. Aku memandang petualangan dan kehidupan dengan perspektif yang jauh lebih luas dan mendalam. Jambore ini memang tujuanku, tetapi kisah yang kubawa jauh lebih luar biasa dan mengerikan dari yang bisa dibayangkan siapapun. Aku tidak pernah menceritakan detail lengkap tentang kampung pocong kepada siapapun, hanya beberapa bagian kecil yang tidak terlalu seram. Itu adalah rahasia pribadiku, sebuah pengalaman yang membentukku. Andre, pemuda pemberani dengan semangat petualang, kini menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih menghargai setiap momen hidupnya. Aku adalah seorang penyintas, dan aku telah melihat sisi gelap dari dunia yang belum terjamah. Perjalananku di Kalimantan mungkin telah berakhir, namun kisah tentang kampung pocong akan terus hidup dalam ingatanku, sebagai pengingat akan batas tipis antara kenyataan dan dunia lain.